Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah yang diberkati Tuhan ini. Kita akan dengarkan pesan Tuhan, dan sebelum kita mendengarkannya, baiklah kita akan satu hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu buat kesempatan yang baik yang Tuhan adakan buat kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan menyampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-Mu buat kami, supaya kami hidup di dalam track-nya Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar, kami siap mempercayai, kami siap melakukan dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membaca satu ayat dari kitab Yudas pasal pertama, ayat yang ke-11, yang demikian bunyinya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Sama-sama kita katakan amin. Tema besar kita pada saat ini adalah kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal. Kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal. Untuk menjalani kehidupan yang benar, kita mesti belajar dari kesalahan yang kita buat sendiri pada masa lalu kita. Kita juga tidak ada salahnya belajar dari orang lain, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang serupa. Pepatah katakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Hanya orang yang hidupnya memuliakan Tuhan, orang yang demikian adalah orang yang mau belajar dan terus belajar. Belajar itu tidak mengenal batas waktu. Kita akan belajar dari 3 pribadi yang ditulis di dalam Alkitab. Tadi yang kita baca adalah kitab Yudas pasal 1 ayat 11. Ada 3 tokoh yang tertera di sana. Yaitu yang pertama Kain, yang kedua Bileam, dan yang ketiga adalah Korah. Kita akan masuk pada bagian pertama, kesalahan yang dibuat oleh Kain. Kita tahu bahwa Kain adalah anak sulung Adam dan Hawa. Dia punya saudara Habil. Dua-duanya mereka orang-orang yang rohani. Kenapa demikian? Karena Alkitab mencatat bahwa kedua orang ini datang pada Tuhan, sama-sama memberikan persembahan, memberikan korban kepada Tuhan. Cuma persoalannya adalah korban Habil diterima, sedangkan korban Kain ditolak oleh Tuhan. Inilah yang kemudian menimbulkan panas hati dan iri hati, menimbulkan kepahitan, sehingga muka atau ekspresi muka Kain menjadi muram. Kain dikuasai oleh iri hati amarah atas pencapaian yang dicapai oleh Habil. Dia tidak bisa tidur karenanya. Dia merasa terganggu perasaannya, terganggu jati dirinya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk membunuh adiknya. Sebelum dia melakukan itu, Tuhan sudah peringatkan. Tuhan tegur, "Hai Kain, apakah engkau tidak bisa berseri-seri? Kuasailah dirimu, karena dosa telah mengintip kamu."
Rupanya Bapak Ibu, dia tidak mendengar suara Tuhan. Dia tidak mau mendengar teguran Tuhan. Akhirnya tetap dia membunuh adiknya. Dan pembunuhan pertama dibuat oleh Kain. Sebelum ada pembunuhan-pembunuhan lain yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang lain, Kain ada pembunuh pertama di dunia ini. Dan sebagai akibatnya, dia terbuang. Dia menjadi pengembara. Hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak aman. Bapak Ibu yang mau hidupnya aman, mau tenang, dengar teguran Tuhan. Kita masuk pada bagian yang kedua. Kesalahan yang dilakukan oleh Bileam. Bileam ini seorang nabi, dia seorang hamba Tuhan yang mendapatkan karunia dari Tuhan. Di dalam perkataannya ada kuasa yang luar biasa. Siapa yang dia berkati, orang yang diberkati oleh Bileam ini akan mendapatkan berkat. Tetapi orang yang dikutuk oleh Bileam, orang tersebut terkutuk dalam hidupnya. Luar biasa bukan? Tetapi rupanya meskipun Bileam dia mengawali satu kehidupan yang tulus dalam melayani Tuhan, dalam perjalanannya dia jatuh dalam hal keuangan. Kesalahan Bileam diawali dari orientasi hidupnya yang berfokus pada uang, bukan pada panggilan, bukan pada pelayanan. Dia kemudian sudah tidak bisa dipercayai lagi oleh Tuhan. Amsal 28 ayat 20 katakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10, Paulus berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bileam lebih mencintai upah uang daripada mencintai Tuhan. Hati-hati. Mungkin kita bisa saja memulai dengan pelayanan yang tulus, tetapi kita bisa terseret oleh arus dunia dan bukan lagi cinta Tuhan, tetapi cinta uang. Dan disitulah Paulus katakan, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Apa yang dilakukan Bileam dianggap Tuhan sebagai sebuah kejahatan. Dan ketika seorang raja meminta kepada Bileam dengan membawa upah yang begitu banyak supaya Bileam mengutuki bangsa Israel. Lihat uangnya yang begitu menggiurkan. Bileam terima tawaran itu dan dia melakukan. Dan apa akibat yang dia peroleh? Akibatnya adalah orang-orang Israel menggeruduk Bileam dan kemudian Bileam dibunuh oleh orang-orang Israel. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan, seram. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang dibuat oleh Korah. Korah adalah orang yang mencintai Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada Korah dan keluarga besarnya, yaitu untuk melayani di dalam bidang musik dan pujian. Suaranya merdu, keterampilannya dalam bermusik tidak bisa diragukan, begitu handalnya. Tetapi karena karunia yang mereka terima ini menjadikan mereka sombong, kemudian tidak mau dipimpin, tidak mau dikendalikan oleh pemimpinnya.
kata yang dipakai di dalam Yudas pasal 1 ayat 11, kata kedurhakaan, itu berasal dari kata Yunaninya antilogia. Artinya membantah, yaitu membantah dengan tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya adalah pemberontakan, memberontak, mengkudeta. Korah mengumpulkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang pandai. Ada 250 orang yang dikumpulkan. Dan mereka bersepakat untuk melawan Musa, memelengsarkan Musa. Akibatnya Tuhan marah. Dan kemudian tiba-tiba sekonyong-konyong bumi terbelah. Dan di mana Korah dan keluarganya berada di situ, pas di tempat itu, bumi terbelah dan kemudian mereka semua terperosok ke dalamnya. Mereka terkubur hidup-hidup dan sangat memprihatinkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari kesombongan, keangkuhan, akibat dari orang yang tidak mau dipimpin, dikendalikan pemimpin yang adalah wakilnya Tuhan, akhir hidupnya sangat mengenaskan. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara tidak kepingin. Karenanya, ingat, kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Korah binasa karena kesombongannya, karena tidak mau dipimpin oleh Musa, pemimpin rohaninya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Tetap semangat dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati pikiran kami. Jauhkan kami dari kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh Kain, oleh Bileam, dan kesalahan yang dibuat oleh Korah, agar kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Allah ini yang mengingatkan kami supaya hidup kami berada di tracknya Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan semua yang percaya dan hidupnya mau dikendalikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara. Tetap semangat dan tetap hidup dalam kendalinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita yang sedang dilanda wabah COVID-19. Kita bersatu, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu dan datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Lawati bangsa kami, karena bangsa ini ada begitu banyak umat-Mu yang berseru kepada Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Engkau tahu Tuhan, dan Engkau telah izinkan apa yang terjadi di bangsa kami, bahkan juga bangsa-bangsa lain yang sedang dilanda wabah COVID-19. Kiranya Tuhan segera akan berlalukan ini, karena dampak yang ditimbulkannya begitu signifikan, membuat banyak orang mengalami kesulitan, mengalami kesukaran. Orang-orang kecil tidak ada lagi uang untuk bisa mempertahankan hidupnya, untuk membeli barang yang dibutuhkan. Mari Tuhan, berkati bangsa ini. Berdoa bagi Pak Presiden kami yang baru saja
mengalami duka cita sebab ibundanya Sujatmi dipanggil Tuhan. Kiranya kekuatan dan penghiburan untuk Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan seluruh keluarga besarnya Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan ini, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Tuhan berikan hikmat makrifat untuk dapat mengatasi situasi yang sulit yang terjadi seperti sekarang ini. Kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang tidak ada pekerjaan Tuhan memberikan pekerjaan yang baik. Dan kami berdoa saat ini anak-anak yang tidak bisa sekolah, mereka akan segera bisa kembali sekolah. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan akan umat-Mu, jemaat PDAJ. Berkati masing-masing pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami percaya Engkau tidak akan sekali-kali membiarkan dan meninggalkannya. Selama kami bergantung pada Tuhan, dalam kendali Tuhan, maka kami akan terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin.